Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Liza dari KPI 7C. Kali ini saya akan membahas 3 poin penting untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Komunikasi. Baiklah, poin yang pertama yaitu mengenai definisi psikologi komunikasi. Dan yang kedua yaitu tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Dan yang ketiga tentang kegunaan psikologi komunikasi. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama tentang definisi psikologi komunikasi. Dari definisi tersebut kita simpulkan satu-satu. Yang pertama tentang definisi komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi ini dilakukan secara lisan maupun verbal, yang dilakukan kedua belah pihak. Dan yang kedua kita akan membahas tentang definisi psikologi. Definisi psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai pikiran, mental, dan perilaku manusia. Jadi disiplin ilmu ini lebih meneliti tentang alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku manusia tersebut. Psikologi tersendiri berasal dari kata psikis dan logos, yang artinya psikis itu jiwa dan logos itu pikir, dan logos itu pengetahuan, dan dapat diartikan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Jadi dari pengertian kedua tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya definisi psikologi komunikasi adalah tentang ilmu yang meneliti tentang kesadaran dan pengalaman manusia. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Yang poin kedua kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Yang pertama adalah tentang internal process atau disebut juga intrapersonal communication atau diri sendiri. Ini lebih mengulas apa yang sedang dipikirkan atau yang akan disampaikan. Dia akan mengulas apa yang akan dipikirkan dan apa yang akan disampaikan oleh manusia itu. Yang kedua adalah tentang menganalisa komunikan atau karakteristik. Ini merupakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikator kepada komunikan. Dan yang ketiga adalah tentang interpersonal communication. Di interpersonal communication ini dia adanya stimulus yang menghasilkan respon untuk mempengaruhi perilaku komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adalah proses penyampaian pesan, baik personality dan situasi. Terus proses pembentukan perilaku. Ini proses pembentukan perilaku ini merupakan kesadaran dalam menghasilkan perilaku. Terus yang terakhir adalah proses komunikasi massa dalam perspektif psikologi. Langsung ke poin ketiga, poin yang terakhir, yaitu tentang kegunaan psikologi komunikasi. Ada beberapa kegunaan dari psikologi komunikasi tersendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Dari pengertian kita dapat simpulkan bahwa kegunaannya itu adalah tentang pengertian dalam artian penerimaan firman yang didapat dari penyampaian komunikator. Terus yang kedua berkaitan dengan kesenangan, yang artinya komunikasi dimaksud untuk menghangatkan. Komunikasi di sini dapat menghasilkan kehangatan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara perilaku komunikasi. Terus yang selanjutnya tentang kegunaannya itu yaitu mempengaruhi sikap. Mempengaruhi sikap di sini yang artinya dengan adanya psikologi komunikasi diharapkan dapat mempelajari komunikasi, komunikator dapat bertindak dengan persuasif. Terus yang keempat yaitu hubungan sosial yang baik. Dengan adanya psikologi komunikasi ini akan menghasilkan hubungan sosial yang baik. Terus yang terakhir yaitu tindakan. Kegunaan psikologi yang komunikasi tentang tindakan ini artinya dapat mempengaruhi tindakan sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Begitu. Itulah 3 poin penting yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.